satu kata. Misalnya meneh tekel uparsin, itu kan roh. Karena tidak ada seorang manusia pun yang dapat membaca dan menafsirkan bahasa tersebut. Tetapi karena itu dari roh, maka Tuhan beri kepada Daniel hikmat untuk dapat membaca tulisan tersebut. Yang pasti itu Daniel ini ada orang-orang yang pada waktu itu bahwa kerajaan Babel adalah kerajaan yang berkuasa atas seluruh dunia dan seluruh orang pintar. Ya, kita tahu bahwa zaman Ahasveros ada 120 raja di bawah dia. Lalu semua orang pintar berkumpul di sana, dan pada saat Belsasar memanggil tidak ada seorang pun yang mampu membaca. Itu tulisan roh. Kecuali Daniel, karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Bukan dia pintar luar biasa, kata Nebukadnezar, karena dia memiliki roh para dewa. Maksudnya Roh Kudus. Cuman karena dia percaya kepada dewa-dewa, dia bilang roh para. Demikian juga Yusuf, bukan karena dia makin pintar. Kata Firaun, karena engkau memiliki roh yang luar biasa. Jadi raja-raja ini justru dapat mengenal pekerjaan Roh Kudus. Beda dengan gereja Tuhan, banyak orang yang tidak mau mengenal pekerjaan Roh Kudus. Padahal tanpa Roh Kudus ibarat orang main catur, ya. Jadi ibaratnya kerajaan tanpa perdana menteri. Yang menjalankan pemerintahan sekarang kan Roh Kudus. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, dan Yesus bilang apabila Roh Kudus ia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus yang dapat menuntun. Apa kebenaran itu? Kebenaran itu dari Kejadian sampai Wahyu. Karena firman Tuhan itu kata kunci. Perhatikan kata kunci. Nah misalnya jangan kita begini. Nah orang-orang yang menggunakan logika dan pengetahuan itu akan terjebak untuk membatasi pekerjaan roh. Contoh, di mana tertulis? Ya, kalau kita mau menggunakan ini, ingat Yohanes bilang masih banyak hal yang dilakukan oleh Yesus, tetapi tidak semuanya tertulis dalam kitab ini. Karena jikalau semuanya harus ditulis, nampaknya seluruh dunia ini tidak mampu memuat seluruh kitab yang harus ditulis. Jadi masih banyak. Itu hanya Roh Kudus yang dapat mengungkapkan. Contoh, kata kunci tentang sorga. Kata kunci sorga kan sederhana. Kita ambil ilustrasi contoh Jakarta. Kan pendek. Jakarta, berapa luas Jakarta? Jakarta itu apa? Kota metropolitan. Diperintah oleh siapa? Seorang gubernur. Perangkat-perangkatnya. Lalu ada sungai apa saja? Berapa jumlah penduduknya? Bagaimana bangun? Kata kunci. Alkitab juga kata kunci. Roh Kudus yang dapat menerangkan semua kata kunci itu. Artinya kalau kita masuk ada passwordnya. Roh Kudus akan memberi password sehingga kita dapat membuka seluruh kata kunci tersebut. Makanya kalau orang bilang dia sudah hafal seluruh Alkitab, dia baru punya kata kunci, tapi dia belum mengerti seluruh kebenaran firman Tuhan, apa makna dari kata kunci tersebut. Iya kan? Oke, siapa dulu yang mau didoakan? Oke, silakan. Ya, oke, silakan. Pak Martin sudah dibaptis Roh Kudus? Sudah. Baru dibaptis lah. Oke, semestinya sih kita harus memberikan pengajaran dasar supaya jangan sampai salah mengerti. Ya, karena satu, bagaimana cara orang dibaptis Roh Kudus? Yang pertama di dalam Alkitab ada tertulis pada Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ya, ayat 1 sampai ayat 4. Waktu mereka berdoa Tuhan Roh Kudus datang mengambil. Yang kedua saat Petrus berkhotbah
mereka menerima. Yang ketiga, kita ditumpang tangan oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah diurapi. Dengan kata lain, dituntun dan dibimbing. Ini ada karena banyak gereja nggak ngerti. Nah, tetapi ini ada 3 proses. Ada 3 proses. Nah, proses yang mana? Kalau orang dia begitu antusias, dia begitu percaya. Pada waktu lagi kita menyembah nyanyian rohani ini, misalnya pribadi seperti itu. Saksi bantu lagi beritakan itu. Tapi kalau untuk orang-orang yang lain, itu kebanyakan kata lain, menggunakan kata lain, kata Tuhan itu, kalau dituntut itu sama dengan kita tuh dicangkok. Itu prosesnya. Nah, jadi kalau Bapak sudah mengerti, nanti kalau Bapak betul-betul rindu, saya tuntun, Bapak tinggal memakai terus. Nanti pada waktu itu Bapak akan melihat sendiri bagaimana kerinduan Roh Kudus berikan kepada Bapak. Tapi kalau misalnya belum terbuka hati, kita doa biasa dulu. Nanti beri dulu pengajaran dasar bagaimana caranya. Kemudian bagaimana kita akan membangun manusia roh kita baru. Bapak mau pilih yang mana? Mau dituntun sekarang atau tunggu? Ya? Oh enggak apa? Ya oke. Percaya ya. Oke, ikuti doa saya. Pandang pada Yesus. Yesus ada di tempat ini. Yesuslah akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Katakan, Tuhan Yesus Kristus, aku rindu mengenal Engkau secara pribadi. Bukan dari kata orang, tetapi perjumpaan pribadi. Aku membuka hatiku. Masuklah ke dalam hati. Berkuasalah atas hidupku. Jadilah Raja dan Tuhan di dalam kehidupan. Dengan hati aku percaya, aku dibenarkan. Dengan mulut aku mengaku, aku diselamatkan. Biarlah sejauh timur dari barat, Engkau membuang semua dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Walaupun dosa semerah kain firnis, jadikan kiranya putih bagaikan salju. Walaupun semerah kain kesumba, jadikan putih bagaikan bulu domba. Hubungan-hubunganku dengan roh-roh nenek moyang, baik dari pihak ayah ataupun pihak dari keturunan ke satu sampai ke 4, Engkau lepaskan aku dari semua perjanjian tersebut. Ya Tuhan Yesus anak manusia, firman-Mu berkata, jikalau Engkau melepaskan aku, barulah betul-betul aku berkata. Lepaskan aku dari semua ikatan itu, dalam bentuk apapun, dalam rupa apapun, dalam tingkat apapun, baik yang tertinggi maupun yang terendah. Firman-Mu berkata, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Ya Roh Kudus, merdekakan roh jiwa dan seluruh kehidupanku. Firman-Mu berkata, jikalau aku tidak dilahirkan kembali, aku tidak dapat melihat kerajaan surga. Jikalau aku tidak dilahirkan dari air dan roh, aku tidak dapat masuk ke dalam kerajaan. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari adalah roh atau manusia roh. Dan Engkau berkata, janganlah heran, tapi aku berkata kepadamu, engkau harus dilahirkan kembali. Ya Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus melahirkan manusia roh. Biarlah Engkau Tuhan Yesus membaptis aku dengan Roh Kudus-Mu
Beri aku bahasa-bahasa baru untuk membangun iman di atas dasar yang paling suci. Karena aku telah meminta, aku telah menerima. Untuk itu aku dibimbing oleh hamba-Mu saat ini dengan iman mengikuti hamba. Aku mulai berkata-kata. Ya Ralaya, katakan. Ya Ralaya. Terus. Ya Ralaya, ya Ralaya, ya Ralaya, ya Ralaya, ya Ralaya, ya Ralaya. Bebas. Ya Ralaya. Penuh. Ya Ralaya, ya Ralaya, ya Ralaya, ya Ralaya. Ya Ralaya, ya Ralaya, ya Ralaya. Ya Ralaya, kamu, ya Ralaya, kamu, ya Ralaya, ya Ralaya. Manusia rohnya sudah hadir, tapi rentan gitu, jadi kayak prematur yang sebetulnya mungkin masih harus menunggu beberapa ini, tapi bayi itu pengen keluar saat ini juga ada dorongnya. Oke, profilnya pakai lagi. Ya Ralaya, ya Ralaya, ya Ralaya, ya Ralaya, ya profil. Itunya rambut keriting, pirang, mata biru, sedangkan kulit putih. Oke, dengarkan pesan Tuhan. Allegrisi emaim emboms. Bahwa sesungguhnya Dia takner. aku menghargai Partiestes. bahwa apa yang kau ucapkan dari mulutmu, Aranise ya. bahwa engkau ingin dituntun oleh hamba-Mu, Rohul elektrise. boleh dilahirkan manusia. Habias prenengli. Karena tidak banyak orang Hai vipers. yang mau membuka mulutnya terlebih dahulu, Kadristing en anmens. apalagi membuka hati Alailing demand. untuk boleh dilahirkan manusia rohnya. Arosikli veriasnes. Ini adalah sesuatu yang tidak banyak, Oro yuli ebrevia. tapi aku menghargai apa yang kau lakukan pada malam hari. Selehima ay asandegra. Kau mengucapkan dengan mulutmu Aro tru elveis. dan hatimu pun bekerja sama, Prosakling sehingga verevia. kelahiran bayi ini Enai likrias. boleh terjadi pada malam hari. My home truai. Anakku, Lesia. ketika engkau dilahirkan, Paranum enendo. maka perjalanan ke depan itu memang tidak mudah. Yekius present. Akan begitu banyak tawaran-tawaran Allah dime erasra. yang akan membuat engkau untuk bergeser Cortili gresaio. daripada rancangan yang sudah aku tetapkan dalam kehidupanmu. Mensegli reviore. Kalau saat ini Ainahanailes. secara roh diperlihatkan Revir ikiosres. ada sebuah kapal pesiar. Losikri deacnea. Kapal pesiar itu adalah kapal yang cukup besar. Prosum an ambigios. Dia ditambatkan. Kol kenuara. Apa tujuannya? Il eldeastes. Tujuannya adalah untuk mengambil manusia roh. Aivasi grisacne. Artinya kapal pesiar ini sudah memberikan Prosupli evorga. berbagai macam hiburan dan atraksi-atraksi yang menarik di dalamnya, Ornaili sayentrea. supaya Kratarai. dapat mengalihkan pertumbuhan manusia roh. Roskubi ebrahtai. Tapi aku katakan kepadamu Mai vaisti. bahwa engkau lebih berharga daripada seisi dunia. Kainailing desnar. Aku Parana praiva. ditempatkan
was sold price. sudah disediakan yang jauh lebih indah daripada sebuah kapal. Especially get off your house. Karena ia hanya akan membuat engkau terombang-ambing di tengah laut. Prenelia Dan Ranaskia. setelah itu ketika engkau sadar, Parastaru Leklio. engkau akan menyadari bahwa kapal itu tidak ada kosong. Salsengling Amai Dan Dems. engkau akan sendirian di dalam Paradra Padaya. kapal kecil itu. Halo Cruz Di Crossalva. mana engkau akan berada di satu lautan yang cukup luas. Transa Inkekia. Tanpa perahu mana pun. Aldea in Maiko. Kemana kapal akan berlayar. Krati Erestakle. Terlebih lagi kapan akan berlaku. Prosperai. Oleh karena itu aku mengingatkan kepada engkau anakku. Klayagra Nakros. Jaga-jagalah, Liefleo. dewaskan manusia rohmu, Yosibnar. tetaplah setia, Yotrasili. dan tetap berjalan di jalan jalur, Corona Blaklia. supaya pertumbuhan itu Red Rastiklis. menjaga diri kita dan kepada Ay, yes. Dalam. Mata masih ada? Kalau saya tadi memang enggak ya. Sebelum lahir, yang saya lihat ada 2 orang, satu laki-laki perempuan tua, membawa bapak ini berjalan lalu memberikan payung. Tapi aneh cara memberikan payung kan kita tangkainya yang harus dipegang. Ini dia disuruh memegang terbalik sehingga tidak mungkin untuk menudung tubuh. Saat itu datang angin, dia berjuang berat sekali menahan payung itu. Begitu juga datang hujan, dia juga air hujan kan mestinya kalau dia akan jatuh begini, tapi karena dia begini jadi banyak, sehingga bapak ini harus menanggung beban yang cukup berat. Tetapi begitu tadi doa, tiba-tiba yang di payung itu kayak ada lubang, sehingga air yang di sini itu mulai turun. Oke, payung ini berbicara dari perlindungan Tuhan, berbicara dari kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Cuman agama-agama roh nenek moyang memberikan kepada kita perlindungan yang terbalik, bukan perlindungan, tetapi kepada kita diberi beban. Ya, perhatikan, agama hanya memberikan beban, tapi tidak melepaskan dan tidak memerdekakan. Karena memang di Alkitab yang bisa melepaskan satu hanya Yesus. Jadi kita datang kepada pribadi Yesus, bukan agama. Kedua, yang bisa memerdekakan hanya Roh Kudus. Kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita hidup di dalam Roh, baru kita merdeka. Jadi tanpa Roh Kudus, manusia tidak bisa merdeka. Ya, sehingga Bapak sekarang kan merasa ada sukacita, merasa ada damai, beban-beban terangkat. Misalnya contoh, di dalam surat kiriman Yesus kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, semua berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat 7. Bukan apa yang dikatakan agama, bukan apa yang dikatakan pendeta, bukan, tapi apa yang dikatakan oleh Roh. Nah, makanya kita harus seperti yang Yesus bilang, segala kuasa di langit dan di bumi telah diserahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Jadi kita mau dijadikan oleh Yesus murid itu kelak akan menjadi sama seperti guru, memiliki kuasa yang sama, melayani sama, memiliki otoritas yang sama. Tapi kalau sekarang kan kita hanya dibawa menjadi penghias waktu gereja. Oke. Ya. Ada topeng yang ada topeng di tiap tempat. Iya, ada topeng. Jadi maksudnya ada kepura-puraan di tiap tempat. Tetapi Roh Kudus mengajar kita kepada seluruh kebenaran. Makanya dikatakan, firman Tuhan bilang, belajar terus dari Roh Kudus, bergantung terus kepada Roh Kudus. Jangan mengandalkan manusia untuk keselamatan itu, tapi kita sendiri harus belajar dari firman Tuhan. Oke, kita lanjut.